Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mansur. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu tentang ilmu lughat nafsi, yaitu bagian dari penguasaan bahasa verbal dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan dan pertumbuhan sebuah bahasa. Nah, yang pertama, penguasaan bahasa verbal adalah penyangkalan lengkap dalam bab ini tentang perkembangan linguistik anak di landasan bahasa pertama, terutama bahasa verbal yang mereka gunakan setelah sepanjang hidupnya. Nah, jadi bahasa nonverbal ini adalah bahasa yang digunakan oleh seseorang dari baru ia lahir sampai akhir hayatnya, sampai penguasaan bujur-bujur. Nah, jadi untuk lebih lanjut mengenai tentang penguasaan bahasa verbal, nah, rata-rata anak mulai berbicara ketika dia berusia kira-kira 15 bulan, dan jika dia terlambat bisa berbahasa ke tahun kedua, dia memerlukan penelitian khusus untuk mendiagnosis penyebab keterlambatannya. Jadi bila anak itu sudah berusia 15 bulan tetapi dia masih belum bisa berbicara atau masih belum bisa mengeluarkan, bukan suara sih, ya belum bisa berbicara maksudnya, maka dia harus dibawa atau diperiksa terlebih dahulu apa penyebab anak tadi tidak bisa berbicara. Tapi kalau di sini itu rata-rata umur 15 bulan itu sudah dipastikan sudah bisa berbicara. Nah, seperti itu. Kemudian transisi dari tahap bahasa nonverbal ke tahap bahasa verbal diukur dengan dua skala yang dirangkum oleh Master. Yang pertama, di sini ada dua, yaitu pengertian ungkapan yang digunakan oleh anak tidak terbatas pada kerabat yang ada hubungannya dengan dia, tetapi lebih pada bahwa kata tersebut jelas dan dapat dimengerti oleh orang lain. Jadi maksudnya bahasa itu tidak hanya dimengerti oleh diri kita sendiri, tapi bahasa yang kita ucapkan tadi itu tuh bisa dimengerti oleh orang lain. Misalnya kan anak kecil tuh misalnya hanya bisa menyambat atau kayak misalnya kata-kata yang masih anak halus tuh, masih anak kecil misalnya yang pertama yang masih baru belajar berbicara tuh kan biasanya kayak mama, tapi kan dijelaskan antara mama atau mamam gitu. Nah itu harus setelah bertambah usianya, misalnya 16, 17, 18 bulan, nah otomatis itu nantinya bisa kayak vokalnya tuh lebih jelas lagi ibaratnya gitu. Nah, jadi bisa dipahami orang lain selain pemahaman dirinya sendiri. Nah, itu. Terus yang kedua, bahwa kata-kata anak benar-benar terkait dengan artinya, sehingga kata yang menunjukkan bola tidak boleh disamakan dengan kata yang menunjukkan permainan lain, sehingga setiap permainan yang dilihatnya sebagai bola tidak disebut. Jadi maksudnya sama halnya dengan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya seandainya misalnya anak itu mengucapkan sesuatu itu tuh harus harus jelas ibaratnya. Misalnya menyambat bola berarti itu bola toh, bilanya menyambat buku berarti buku, bilanya menyambat guring atau tidur berarti guring toh, jangan diartikan yang lain gitu. Nah itu. Oke, kita lanjut. Mungkin cukup untuk bagian penguasaan bahasa verbal ini. Mungkin bisa kawan-kawan baca sendiri, dan penjelasan lebih lanjutnya bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan dan pertumbuhan bahasa. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemerolehan dan pertumbuhan bahasa. Yang pertama adalah neurogenesis diferensial. Nah, ini yang penyakit ini, yang neurogenesis diferensial ini dipengaruhi oleh struktur kecerdasan, gangguan penglihatan, pendengaran dan suara, dan kelonggaran anak, pria atau wanita. Jadi penyebabnya itu gangguan pada penglihatannya, pendengarannya, terus suaranya tuh mungkin kayak belum jelas gitu. Nah, mungkin kayak semacam bisu gitu. Kada sih yang bisu, mungkin kada jelas gitu. Nah, dan kelonggaran anak, pria atau wanita tuh nggak paham juga apa maksudnya. Biasanya perempuan mendahului laki-laki dalam mulai
melafalkan kata pertama, dan perempuan tetap berbeda dari laki-laki dalam kemampuan berbahasanya. Dan keterlambatan linguistik terkait paling ekstrim dengan tingkatan mental. Bahasa tunatera dan bahasa tuli berbeda dari bahasa rata-rata orang, dan biasanya kecenderungan tunatera dalam dialognya terhadap banyaknya pertanyaan, dan itu menjadi intuisinya bahwa orang-orang di sekitarnya memperhatikan gerakan dan gayanya. Nah, mungkin itu saja untuk yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu faktor lingkungan tempat tinggal anak. Nah, jadi faktor tempat tinggal anak ini faktor lingkungan tempat tinggal anak ini atau tempat kita tinggal itu juga bisa mempengaruhi faktor sebuah perolehan bahasa tadi. Nah, apa sih penyebabnya? Nah, kalau dari segi penelitian di sini menunjukkan bahwa anak dari lingkungan sosial ekonomi yang sangat baik berbicara lebih cepat, lebih akurat dan lebih akurat daripada anak-anak dari lingkungan sosial yang lebih rendah, dan pengalaman usia dan perluasan rumahnya telah meningkatkan perkembangan linguistiknya, dan pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pencampuran anak dengan orang dewasa yang bergantung pada perolehan dan pertumbuhan bahasa pada limitasi. Maksudnya faktor lingkungan ini dapat mempengaruhi anak tersebut bisa pandai berbicara, pandai menerjemahkan memahami apa yang disampaikan orang lain ketika dia bisa berbaur atau bermasyarakat dengan kawan-kawan yang sebaya, dengan orang-orang di sekitarnya, baik itu orang tua, tetangga, dan lain hal sebagainya. Jadi faktor ini sangat bagus untuk mempengaruhi sebuah proses bahasa anak-anak. Nah, seperti itu. Lanjut yang ketiga, tidak ada. Kemudian di sini ada beberapa penelitian, ada banyak penelitian dan kajian tentang faktor-faktor yang terpenting yang mempengaruhi perolehan dan pertumbuhan bahasa yang sejalan dengan faktor-faktor tersebut di atas. Nah, yang pertama di sini ada penelitian kecerdasan. Di sini penelitian dari Matt, ngarannya Matt lah, namanya Matt. Saat itu pada tahun 1213 Masehi atau 484 atau 410 mengatakan atau menunjukkan bahwa rata-rata anak mulai berbicara tuh pada usia 1 bulan. Kok 1 bulan? Dan bagi yang berpikiran lemah, kemampuan berbicara ditunda sampai usia 34,4 bulan. Nah, ini pendapatnya si Matt lah. Kemudian penelitian Terma menunjukkan bahwa anak berbakat mulai berbicara ketika Lara berumur 1 bulan, dan anak berbakat mulai berbicara ketika dia berumur kurang lebih 11 bulan. Lanjut. Di sini ada juga lingkungan sosial, yaitu hasil penelitian dari Giselle dan Lord RDA itu 8, yaitu di halaman 12, halaman 9 209 yang dilakukan pada anak prasekolah menunjukkan bahwa anak yang berhubungan dengan barang bukti orang-orang sosial yang unggul, bersifat spontan dan mengungkapkan pendapat dengan jelas. Anak-anak di lingkungan yang buruk bermain dan tertawa dalam permainan gratis, mereka cenderung tidak banyak berdialog. Maksudnya yang saya pahami dari pendapat ini bahwasanya bilanya kita K7 atau senang berbaur dengan orang-orang yang cerdas atau yang pintar atau yang itu lah, ibaratnya itu bisa mempengaruhi anak itu bagus juga untuk pola pemikirannya itu. Nah kayak itu maksudnya. Terus ada lingkungan. Anak bergantung pada kecerdasan dalam mempelajari bahasa. Jadi jika beberapa kerabatnya dicicirkan oleh cacat kejang, terutama seperti gagap misalnya, kemudian ditularkan kepadanya, dan penyakit linguistik ini dapat dicegah. Saudara kandung saling meniru metode dialog satu sama lain. Jadi jika usia mereka sama seperti saudara kembar, mereka akan menunda perkembangan linguistik mereka. Jadi misalnya sini kayak ada sedikit selain kecacatan ini maksudnya kayak penyakit lah atau kekurangan dari si anak tadi tuh. Nah di sini tuh bisa kita atasi, misalnya kayak kita mengumpati gayanya atau gaya si cacat
si anak tadi yang kurang tadi mempati kayak kita berpandir kayak sakira kada gagap kayak nah. Kayak itu maksudnya loh. Terus di sini ada penyakit yang disampaikan oleh Matt Smith akar tahun nih 161 dan 17 halaman 1914. Nah, studi banding pada dua kelompok anak. Yang pertama terdiri dari anak dengan penyakit berbeda pada kehidupan pertama mereka, dan yang kedua anak-anak dengan anggota dari kelompok pertama dari semua faktor yang berbeda yang mempengaruhi pertumbuhan ahli bahasa kecuali untuk Lerner. Nah, yang keenam itu adalah linguistik ganda. Bisa kawan-kawan baca sendiri untuk pemahamannya, untuk penjelasannya di makalah. Yang ketujuh ada perbedaan genetik. Dan yang terakhir saya akan membahas mengenai tentang kemampuan khusus dan karakteristik biologis penguasaan bahasa. Nah, kemampuan memperoleh bahasa dari bahasa adalah salah satu dimiliki manusia dan bukan milik makhluk lain. Bahasa dalam arti realitasnya memiliki fokus bawaan pada umat manusia. Ilmuwan dan dokter biologi dan fisiologis telah tertarik untuk mencari fenomena biologis dan fisiologis yang berkaitan dengan kapasitas kata yang memungkinkan manusia memperoleh bahasa. Nah, jadi itulah kemampuan khusus dan karakteristik biologis penguasaan bahasa yang sudah diteliti oleh beberapa para ahli. Kemudian apa ya? Mungkin itu saja untuk penjelasan saya pada materi pada hari ini. Selebihnya mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi kita pada hari ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Syukran.